Oke, Pak Alil, saya sharingkan lagi. Mungkin ini sharing-sharing aja Pak Alil, nanti bisa mendapat saran dan masukan. Nah ini Pak Alil, kemarin kan masalahnya itu saya menentukan yang pertama itu siswa lebih menyukai kegiatan non-akademik di luar kelas daripada kegiatan pembelajaran PPKN di kelas Pak Alil. Nah, berdasarkan kemarin, alternatif solusi yang dapat dipilih itu ada dua Pak Alil. Berdasarkan saya kajian literatur, dari penelitian tindakan kelas, kemudian dari teori-teori, kemudian dari wawancara teman sejawat saya itu ditemukan dua alternatif ini Pak Alil. Yang pertama, untuk mengatasi masalah ini dapat diterapkan pembelajaran di luar kelas. Metodenya bisa weight game Pak Alil seperti pramuka itu. Kemudian yang kedua itu penerapan media pembelajaran berbasis video film pendek gitu ya Pak Alil. Nah, dari dua alternatif itu kemudian saya sudah mempertimbangkan dari segi relevansinya, kemudian dari segi efektivitasnya, kemudian dari efisiensinya, apakah memungkinkan enggak kalau misal ini diterapkan di PPG seperti itu Pak Alil, kemudian dari segi opportunity atau kesiapannya Pak Alil. Nah, berdasarkan pertimbangan 4 tadi, kemudian ditambah ada kelebihan dan kekurangannya, itu saya menentukan untuk mengatasi masalah ini Pak Alil, masalah ini ya, saya menentukan penerapan pembelajaran di luar kelas dengan metode weight game. Nah, kira-kira Pak Alil, menurut Pak Alil sendiri kira-kira sebenarnya pembelajaran di luar kelas itu efektif nggak untuk meningkatkan, istilahnya untuk mengatasi masalah kebosanan siswa di dalam kelas Pak Alil? Baik, berarti akar masalahnya siswa bosan mengikuti pembelajaran PPKN ya. Ya. Ya tentu ini menjadi alternatif solusi bahwa pembelajaran kalau dikurung di dalam kelas itu tidak punya semacam pengalaman yang berbeda. Artinya Mas Bowo sudah memberikan semacam alternatif web team yang dilakukan di luar kelas. Menurut saya ini juga bagus Mas Bowo. Yang penting nanti pada waktu pelaksanaannya jelas ya capaian atau kompetensi yang diterima oleh siswa itu apa saja, selain misalnya dia lebih semangat belajarnya itu apa, materi apa yang cocok di dalam web game ini. Ini penting untuk dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar bermain, beraktivitas, tapi coba Mas Bowo cari materi yang cocok yang digunakan untuk bermain. Ini yang perlu dipertimbangkan Mas Bowo. Itu dari segi kompetensi. Kemudian dari segi waktu ya, benar-benar perlu dirancang seefektif mungkin, mulai dari perencanaannya, nanti petunjuknya seperti apa, siswa biar keluar kelas itu tidak bingung, tidak menambah waktu lagi ya, artinya bisa dihemat lagi perencanaannya dan disusun siapa yang menjadi peran ini misalnya, itu harus direncanakan lebih matang Mas. Biasanya dianalisis tidak Mas Bowo, maksudnya materi-materi apa yang tidak disukai oleh anak-anak dulu, atau seperti apa misalnya kok harus di luar kelas. Ya, ini kan berdasarkan latar belakang siswa di sekolah saya, Pak Alil. Ya, memang minat mereka itu tidak dalam bidang akademik, Pak Alil, tapi minat mereka dalam bidang non-akademik gitu, Pak Alil. Seneng kalau disuruh. Suaranya putus-putus, Mas Bo. Ya, ya, halo. Ini halo ya. Ya, sudah jelas, sudah jelas. Sudah. Ya, ini kan masalah ini itu sebenarnya cakupannya lebih ke umum Pak Alil, karena melihat latar belakang peserta didik di sekolah kami itu memang dari minat dan bakatnya tidak dalam bidang non akademik Pak Alil, dalam bidang akademik di dalam kelas gitu Pak Alil. Karena kalau semisal dituntut untuk akademik, memang ya semua guru menjawab susah gitu Pak Alil. Karena minat mereka memang di luar kelas seperti olahraga, kemudian
disuruh nyanyi itu malah lebih Oke. berminat. Nah, kan untuk istilahnya untuk menyeimbangkan dari kegiatan akademik maupun akademik di luar kelas itu kan kita juga istilahnya Cek, tidak suaranya ya. putus Mas Bo. Halo, halo. Halo. Iya, halo. Halo. Halo Terdengar? ya, lanjut Mas Bo. Oke. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, ya istilahnya untuk menyeimbangkan, ya setidaknya untuk membuat rasa senang siswa di sekolah itu, bukan di sekolah itu kan tuntutannya juga bukan hanya non akademik tapi juga akademik gitu ya Pak Alil. Jadi untuk siswa menyeimbangkannya itu setidaknya kita membuat mereka senang kalau pas pelajaran, tidak hanya pas kegiatan-kegiatan non akademik gitu Pak Alil. Terus terkait dengan model gamenya mau dikonsep seperti apa Mas Bo? Ini kan rencananya saya itu materinya di kelas 7 Pak Alil. Kelas 7 materinya terkait macam-macam norma itu loh Pak Alil. Macam-macam norma. Sebenarnya kalau macam-macam norma dikasih video kan sudah biasa gitu Pak Alil. Tapi kalau ini kan belajar di luar biar tidak jenuh dengan keadaan di kelas, nanti dibuat semacam pos-pos seperti pramuka. Pos 1 itu norma kesopanan, pos 2 itu norma kesusilaan dan lain sebagainya Pak Alil. Nah, nanti siswa di situ setiap pos itu ada LKPD-nya masing-masing. Nanti siswa akan mendapatkan materi dari di sebuah tempat itu ada QR code yang siswa disuruh menyekan, nanti hasil scanan itu di dalamnya ada materinya Pak Alil. Jadi nanti gurunya cuma untuk sebagai fasilitasi mengawasi, nanti di akhir pembelajaran, di akhir permainan ini, nanti baru akan ada refleksi bersama gitu Pak Alil. Apakah mereka juga akan mengerjakan soal dalam materi itu atau bagaimana? Atau hanya menghafal saja atau seperti apa Mas Bo? Ada LKPD-nya, lembar kerjanya setiap pos Pak Alil. Berarti ini ya, mengisi Ya, secara IC ya. IC secara tertulis nanti semacam tabel gitu Pak Alil. Semacam tabel di setiap masing-masing pos, nanti kan berkelompok, nanti setiap pos itu diskusi dulu di dalam pos gitu Pak Alil. Mungkin kalau saran saya ya Mas Bo, Iya. kalau di dalam kayak pos-pos kayak gitu mungkin lebih dibuat simpel lagi, misalnya kayak menjodohkan misalnya norma agama ini contohnya apa. Jadi mereka itu tidak terlalu berat dalam menguasai materi Mas Wo. Jadi dia langsung aplikatif. Oh, kalau norma agama itu contohnya ini. Nah, itu bisa dibuat semacam ini ya, apa namanya? Sistem jodoh kayak gitu. Kayak menjodohkan gambar gitu Pak Alil ya di saya. Iya, menjodohkan gambar. Karena kan masih kelas 7 kan mereka cara berpikirnya masih konkret kan, belum abstrak. Itu lebih jauh lebih menarik, lebih simpel dan tidak memberatkan cara berpikir mereka. Kalau saran saya itu. Oh ya, Jadi siap. tidak hanya menghafal dan menguasai, tapi coba dibuat yang lebih Menyenangkan gitu ya Pak Alil. Ya, menyenangkan. Oke Pak Alil, siap. Mungkin yang masalah pertama itu dulu Pak Alil, biar nanti mempersingkat waktu. Masih ada 3 masalah Pak Alil. Oke, silahkan. Masalah yang kedua itu ini Pak Alil. Kemampuan literasi siswa tentang isu-isu kewarganegaraan itu masih kurang. Nah, alternatifnya untuk mengatasi masalah itu yang pertama, penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan bantuan video ilustrasi kasus. Nah, yang kedua itu penerapan model pembelajaran sosiodrama. Dari dua alternatif tersebut sudah ditimbang berdasarkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi itu saya cenderung lebih ke yang alternatif pertama Pak Alil, karena menurut saya alternatif kedua itu literasinya, untuk meningkatkan literasinya kurang, karena biasanya kalau sosiodrama itu siswa itu hanya cenderung menghafal teks skenario daripada menganalisisnya gitu Pak Alil. Jadi menurut saya nanti alternatif yang paling relevan untuk mengatasi masalah ini, nanti siswa dihadapkan pada sebuah masalah tersebut masalah yang biasa kita hadapi di lingkungan sehari-hari dengan berbantuan video ilustrasi kasus, semisal pelanggaran lalu lintas atau terkait dengan tawuran pelajar gitu Pak Alil, nanti siswa disuruh menganalisis. Kalau ini untuk kelas 8 Pak Alil,
rencananya kelas 8 kan sudah istilahnya mereka pemikirannya juga sudah lebih bisa berkembang daripada di kelas 7 Pak Alil. Nah, kira-kira saran atau masukan dari Pak Alil bagaimana? Baik, saya setuju dengan pendapat Mas Bowo yang pertama ya, artinya disajikan masalah menggunakan video ataupun berita, bisa disajikan berita-berita yang lagi hits, misalnya kayak kasusnya Sambo, ya kasusnya apa namanya kemarin Ketua DPRD Lumajang yang tidak hafal Pancasila dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditampilkan isu-isu yang terkini, Mas Bowo, bisa ditampilkan lewat YouTube, karena kan zaman sekarang sudah tidak lagi yang namanya apa namanya manual ya, artinya langsung live lewat YouTube. Itu jauh memberikan motivasi mereka, karena mereka juga adaptasinya sekarang kan tontonannya YouTube ya, tontonannya TikTok dan lain sebagainya. Kita juga harus menyesuaikan itu. Tampilan-tampilan videonya juga harus sesuai. Kemudian terkait dengan ini ya, apa namanya, yang kedua, sosiodrama ini menurut saya kurang tepat ya, karena sosiodrama itu lebih kepada memainkan tokoh ya, peran tokoh-tokoh sejarah misalnya, atau tema-tema tertentu kayak misalnya kasus-kasus dibuat semacam cerita ya, kayak misalnya kasusnya film yang dibuat Herman kayak dulu itu, mungkin menghayati lah ya, tokoh-tokoh ini wataknya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi lebih cocok yang pertama menurut saya. Kemudian dari segi waktunya harus diperhatikan ya, artinya berapa menit video itu ditampilkan biar mereka punya analisis yang baik ya, pemahaman yang baik. Kemudian di sini juga harus ada indikator-indikator, Mas Bowo, yang harus dikerjakan oleh siswa. Misalnya di dalam kasus itu selain akar penyebabnya, kemudian apa namanya, solusi alternatifnya seperti apa ya. Kemudian apakah ada ide ataupun alternatif ya, untuk membuat masalah ini biar selesai ya, dengan cara-cara yang lebih kreatif, lebih lebih humanis ya, lebih apa namanya, penegakan hukumnya lebih baik. Nah, ini harus dikorelasikan dengan unsur-unsur demokrasi yang ada di Indonesia misalnya. Itu penting. Mungkin itu, Mas. Oke, siap Pak Alil. Berarti ini ya saran-saran dari Pak Alil saya sudah catat di sini, nanti bisa saya perbaiki untuk pengerjaan LK-nya. Lanjut ya Pak Alil. Lanjut. Untuk masalah yang ketiga Pak Alil. Sebentar kok agak loading. Pak Alil lagi lego toh ini? Halo? Lagi lego toh? Iya, lagi santai. Tadi Oh ya. habis pulang dari kampus. Siap. Ini Pak Alil, masalah yang ketiga itu ini. Belum efektifnya berbagai model pembelajaran khususnya pada materi tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan dari pengalaman saya mengajar materi ini di kelas 8 Pak Alil, dari berbagai macam model yang sudah saya jalankan seperti diskusi, discovery, kemudian apa istilahnya mind mapping, itu kok cenderungnya hasilnya belum memuaskan Pak Alil terkait dengan materi tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Nah, berdasarkan kemarin saya mencari-cari di kajian literatur, kemudian dari hasil penelitian tindakan kelas, itu didapat dua alternatif solusi yang bisa untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama itu penerapan model pembelajaran make match, yang kedua itu penerapan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, berdasarkan pertimbangan tadi, relevansi, kemudian efektivitas dan efisiensi,
saya menentukan bahwa alternatif solusi yang paling relevan untuk menjawab masalah ini adalah penerapan model pembelajaran make match gitu ya Pak Alil. Nah, kira-kira apakah Pak Alil istilahnya bisa memberikan masukan apakah memang cocok ataupun ada saran dan masukan yang lain menurut Pak Alil? Sebelum saya komentar jauh, model pembelajaran make match ini seperti apa, Mas? Nanti kan rencananya berdasarkan literatur dan sintak-sintaknya itu hampir mirip seperti TGT Pak Alil, tim games turnamen, tapi lebih cenderung kepada menganalisisnya. Jadi nanti siswa itu mencocokkan dari misal diberi kartu gitu ya Pak Alil. Misal kartu yang pertama tab MPR, nanti disuruh mencocokkan dengan tab MPR itu isinya apa, maksudnya dalam tanda kutip materi yang harus dipelajari ketika tab MPR itu apa. Jadi nanti siswa di sini bukan hanya belajar tapi juga sambil bermain gitu Pak Alil. Nanti bantuannya juga menggunakan tangga konstitusi. Jadi untuk bisa menentukan aturan ini lebih tinggi atau lebih rendah nanti bisa menggunakan media bantuan itu tangga konstitusi Pak Alil. Oke, berarti perlu ditambahkan Mas Bowo. Jadi penerapan model pembelajaran make match dengan bantuan tangga konstitusi. Nah, ini harus diperjelas Mas Bowo. Karena kalau hanya make match itu kan hanya menjodohkan saja, tidak ketemu nanti menyusun dari tinggi sampai bawah itu seperti apa, itu perlu ditambahkan Mas Bowo. Ya. Biar jelas ya. Jadi tidak murni make match-nya. Sudah bagus menurut saya, karena untuk memahami tata urut peraturan perundang-undangan kan memang harus menguasai pengertian-pengertian mulai dari UUD 45, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda, ini kan memang harus tahu maknanya dulu ya, sehingga mereka harus menguasai secara esensinya seperti apa. Kemudian setelah paham, mereka mengetahui kedudukannya, selanjutnya mereka bisa menyusun ya dari yang tertinggi sampai paling bawah. Jadi nanti perlu dipertegas masing-masing peraturan perundang-undangan ini dalam makna tersiratnya seperti apa, Mas. Misalnya kalau UUD itu memang sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, otomatis kan mereka langsung bisa menyusun, oh kalau UUD itu pasti tertinggi. Sedangkan Perda kabupaten itu kan memang paling bawah misalnya. Nah, dia otomatis langsung bisa menentukan. Harus diberi makna tata urutannya, ini harus ada makna yang tersirat. Oke Pak Alil, saya sudah masuk penalarannya dari Pak Alil Pak. Nanti bisa saya tambahkan terkait dengan media yang digunakan tadi. Kemudian tadi juga terkait dengan menjodohkan berdasarkan kajian isi materi peraturan masing-masing ya Pak Alil. Bisa lanjut Pak Alil? Lanjut. Terakhir ya Pak Alil. Ya. Nah, ini yang model baru Pak Alil, TPEC saya juga baru belajar ini Pak, TPEC, Technological, Pedagogical, apa itu Jad? And Content Knowledge gitu. Baru istilah baru juga buat saya nanti. Mungkin dari tambahan atau pandangan dari Pak Alil nanti masukan dan sarannya. Nah, yang keempat itu masalahnya guru kurang optimal dalam mengembangkan pembelajaran PPKN berbasis TPEC. Alternatif solusi berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan teman sejawat guru PPKN. Mungkin alternatif solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah itu ada dua alternatif solusi. Yang pertama, model pembelajaran project based learning, nanti dengan bantuan website blog gitu Pak Alil. Dan yang kedua itu model pembelajaran PBL, problem based learning, dengan bantuan seperti tadi video ilustrasi kasus Pak Alil. Nah, ini kan untuk kelas 9, jadi harapannya nanti juga selain untuk mengoptimalkan pemahaman materi di kelas 9 PPKN,
tapi juga siswa bisa dioptimalkan dari segi penggunaan teknologinya. Berdasarkan alternatif solusi ini, bisa ditimbang dari relevansi, efektivitas, dan efisien, saya menentukan alternatif solusi yang pertama, Pak Adil. Nanti model pembelajarannya berbasis project, nanti bantuannya dengan media website dan blog. Nah, ini rencananya khusus untuk kelas 9, Pak Alil, yang istilahnya lebih berkembang lagi dari kelas 7 dan 8 dan bisa istilahnya panduan guru juga bisa dalam tanda kutip tidak harus intens membimbingnya karena mereka sudah mahir dalam bidang teknologi ya. Mungkin guru hanya membimbing ketika nanti pas pembuatan blog gitu Pak Alil. Jadi nanti siswa disuruh untuk membangun sebuah blog, nanti di dalamnya itu terkait dengan narasi ataupun gambar ataupun video terkait dengan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan kelas 9 Pak Alil. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti kan di situ dari pembahasan proyek ini nanti siswa terlibatnya penuh Pak Alil. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, membimbing. Mungkin yang lebih intens nanti ketika pas pembuatan blog, nanti siswa di situ bisa mengkampanyekan atau mempublikasikan hasil karyanya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk teks narasi, ataupun dalam bentuk gambar di blognya masing-masing gitu Pak Alil. Nah, kira-kira menurut Pak Alil bagaimana? Baik, sebelum saya memberi saran, TPACK ini singkatannya apa Mas Bu? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge gitu Pak. Jadi mengintegrasikan teknologi, kemudian ini ya. kemampuan mengajar sama kontennya dalam proses pembelajaran gitu Pak. Ini juga istilah baru buat saya, belum pernah. Oke, Istilahnya berarti baru saya gambaran. pernah mendengar, cuma saya lupa istilahnya. Ya berarti ada ini ya, kemampuan guru ada menggunakan IT dan terintegrasi melalui pengetahuan itu. Nah, di sini kan yang menjadi masalah subjeknya guru ya Mas Bo. Tapi kenapa yang ditargetkan sasarannya adalah siswa yang disuruh membuat blog. Nah, ini kan nggak sinkron Mas Bo. Ya. Kalau analisis saya ya. Ya, karena kan masalahnya kan guru yang kurang optimal kan. Berarti kita memberikan alternatif itu kan berarti guru yang harus membuat ini. Bukan siswanya yang harus disuruh membuat blog kan. Itu Siswa. Kan logiknya kan gitu kan. Nanti guru itu membimbing siswa, Pak. Membimbing siswa, kan di sini guru kurang optimal dalam mengembangkan pembelajaran. Jadi dalam kesehariannya memang guru PPKN khususnya saya itu masih terbatas Pak Alil. Jadi siswa itu dalam pembelajarannya itu baik guru maupun dari segi siswanya itu belum istilahnya mengintegrasikan TIPEK itu Pak Alil dalam pembelajaran. Jadi di sini berarti gini Mas Bowo, subjeknya jangan hanya guru saja. Karena sasaran Mas Bowo adalah juga siswa dan ini harusnya ditambah guru dan siswa kurang optimal dalam mengembangkan atau memanfaatkan pembelajaran berbasis TPACK. Nah, itu jauh lebih adil Mas Bo menurut saya. Iya Pak Lil, ini kan dari segi masalahnya Pak Lil, dari segi akar masalahnya yang di LK kemarin memang saya mencantumkan siswanya Pak Lil. Jadi siswa memang dalam pembelajaran, iya, halo. Bisa diulang Mas Bo? Ya, silakan. Ya, memang masalahnya di sini kan guru kurang optimal dalam mengembangkan pembelajaran PPKN ya Pak Alil dalam berbasis TIPEK. Tapi ini masalah utama. Kemudian kemarin saya sudah mencantumkan di akar penyebab masalahnya itu memang dari dua sudut pandang Pak Alil. Akar penyebab masalahnya itu memang dari sudut pandang yang pertama dari segi guru, memang motivasi untuk merencanakan kemudian melaksanakan pembelajaran berbasis TIPEK itu kurang. Kemudian dari segi siswa memang sudah ada dalam akar penyebab masalahnya Pak Alil di LK sebelum ini Pak Alil, di kerjaan sebelum ini. Dari segi siswanya memang juga dalam pembelajaran itu dari seluruh mapel juga memang belum mengoptimalkan teknologi. Gitu Pak Alil. Ya berarti kan menurut saya ya ada dua masalah di sana. Yang pertama dari segi gurunya yang kurang optimal, yang kedua
itu menjadi pengaruh ketika gurunya tidak mengembangkan atau kurang, sehingga siswanya itu kurang termotivasi juga untuk semacam membuat weblog ya. Sehingga kalau di sini hanya guru saja, menurut saya kok kurang pas ya Mas Bowo, karena yang menjadi objek sasaran di sini kok lebih kepada siswanya yang dioptimalkan daripada gurunya hanya memfasilitasi. Setidaknya di sana juga harus ada upaya guru untuk membangun webnya juga Mas Bowo. Jadi tidak hanya memfasilitasi tapi juga mencoba untuk membuat weblognya itu sendiri Mas Bowo. Sehingga ada korelasinya. Mungkin bisa sebelum memfasilitasi sesuatu untuk membuat blog, mungkin bisa dikasih contoh dulu atau tutorial dulu Pak Alil. Ya, itu bagus Mas Bowo. Jadi guru kan harus bisa memberikan contoh konkret, misalnya guru membuat contohnya, contohnya seperti ini. Misalnya difasilitasi langkah-langkahnya yang harus dibuat dalam konten ini menyangkut unsur-unsur apa saja, misalnya ada pendahuluannya seperti ini, nanti isinya akan seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, itu menjadi panduan siswa Mas Bowo, karena kan siswa juga masih awam ya terkait dengan pembuatan konten. Nah, itu namanya kan memfasilitasi siswa. Nah, ini penting. Jadi ada korelasinya ketika masalahnya adalah guru kurang optimal. Jadi penyelesaiannya ya guru paling tidak memberikan contoh. Ini loh, anak-anak sudah saya berikan contoh. Berarti kan di sana ada upaya guru. Kemudian siswanya diminta untuk kreasi membentuk sebuah weblog. Itu saran saya, Mas. Oke, siap. Nanti saya berikan subjek dari siswa ya Pak. Dari guru. Dari segi guru ya Pak Alil. Oke Pak Alil, mungkin segitu dulu Pak Alil karena waktunya juga terbatas. Siap. 10 menit. Terima kasih Pak Alil atas masukan dan sarannya. Nanti mohon izin namanya Pak Alil saya cantumkan di pekerjaan saya Pak Alil. Ya, silakan. Jika perlu NIDN-nya dimasukkan juga ya, biar lebih percaya ini yang dosen mentornya ya. Dicek di ini PD Dikti nanti ya. Siap. Oke, saya stop share Pak Alil. Iya, silahkan. Makasih Mas Bowo. Oke Pak Alil, nanti jangan lupa diskusi dengan teman-teman SCM Pak Alil. Mudah-mudahan Sisdiknas. Lego toh? Siap. Lego? Iya, insya Allah nanti kalau ada waktu tak masuk. Utamanya Besok saya ngajar jam 8 sampai jam 6 maghrib Mas Bowo. Waduh, semester ini ngeri. Kelas karyawan banyak sekali. Ngajar MKU di 3 fakultas. Kelas reguler, kelas karyawan. Ya alhamdulillah rezeki mau nikah ini. November Pak Alil? November tanggal 3 Mas Bowo. Tanggal 3 insya Allah. Hari apa kuwi? Kamis. Ya coba nanti. Soalnya JPPG. Oh iya, JPPG ini jadwalnya pagi sampai sore mau piye, Bu? PPG itu tiap hari 150 menit Pak Alil. Nge-zoom. 150 menit zoom. Mulainya jam piro? Tergantung dosennya Pak Alil. Pasti berarti. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, bahkan ada yang subuh. Subuh udah mulai. Sing penaki UNES kayaknya. UNES piye kok enak. Ipin kan itu UNES, nang UNES. Katanya penak, LK-nya sebetulnya nggak ada tugas leboke gitu. Berarti juga Zoom juga pakai. Tuntutannya Zoom setiap hari 150 menit Senin sampai Sabtu. Orang pernah tatap muka berarti, Bu? Blas orang tatap muka Lil. Calon gue iki yo lagi PPG yo. Cuma PPG nanti bulan ini Raden Solo. Raden Mas Said Solo. Padahal Kabupaten Semarang Lil. Iya, cuma kan di bawah Kemenak toh. MI. Kemenak.
MTS ya? Dia di bawah Kemenak ya. Oke, oke. Ya udah Mas Bowo gitu dulu ya. Siap. Makasih Pak Lil. Jangan Ketemu lupa nanti lagi malam. ya. Siap. Terima kasih Mas Bowo. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Lil.